Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang soleh, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah, bersalawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat hingga pengikutnya sampai hari akhir nanti. Anak-anakku, kita awali pertemuan secara daring melalui video presentasi ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, melanjutkan pembahasan yang telah lalu, bahwa pada pertemuan yang pertama kita sudah membahas surah At-Tin, ya. Kemudian kita sudah membacanya dan ada tugas anak-anakku untuk menghafalkan surah At-Tin ini. Baiklah, juga sudah disampaikan kemarin terjemahan mufradat per ayatnya, ya. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan, yaitu makna ayat-ayat surah At-Tin. Bagaimana kabar kalian? Tentunya baik, ya. Semoga Allah memberi perlindungan pada kalian, diberikan kesehatan. Dan bagi yang kurang enak badannya, mari kita bersama-sama mendoakan teman kita supaya Allah lekas memberikan kesembuhan, kesehatan sehingga dapat belajar seperti biasa. Baiklah, kita lanjut. Makna ayat-ayat surah At-Tin. Ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Jadi penjelasannya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun, yaitu dua jenis buah yang terkenal ini khususnya di Timur Tengah dan memiliki khasiat yang sangat besar untuk tubuh manusia. Kedua buah ini tumbuh subur di Palestina sehingga menggambarkan tempat Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam, ya. Kemudian ayat yang kedua, wa turi sinin, demi gunung Sinai. Allah bersumpah juga selain demi buah tin tadi yang di atas dan buah zaitun, Allah juga bersumpah demi gunung Sinai atau bukit Sinai ini, ya. Jadi Turisina, ya, Turisina ini bukit Sinai, yaitu tempat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara secara langsung dengan Nabi Musa. Ini bukitnya ini terletak di antara Mesir dan perbatasan dengan Palestina. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berbicara langsung dengan Nabi Musa, itu di bukit Sinai. Kemudian yang ketiga, wa hadzal baladil amin, demi negeri Mekah yang aman ini. Allah juga bersumpah demi negeri Mekah yang aman, yaitu kota tempat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Islam turun bahwa
kota suci Mekah merupakan tempat yang aman dari rasa takut bagi orang-orang yang memasukinya, dan bahwa orang-orang mengunjunginya akan menyaksikan keagungan kota Mekah. Ya, mungkin ada anak-anakku yang sudah pernah ke sana ya. Mungkin ada yang ikut orang tuanya berangkat haji ataupun umroh. Maka memang keagungan kota Mekah ya itu sangat luar biasa. Jadi orang yang belum ke sana pasti ingin ke sana untuk menunaikan ibadah haji ke rumah Allah. Jadi kota Mekah ini membuat banyak orang terkagum ya, karena keindahannya, karena keutamaan pahala mengerjakan sholat di sana ya. Keutamaan pahala yang diberikan oleh Allah itu lebih banyak daripada kita sholat di daerah kita masing-masing. Alhamdulillah bagi anak-anakku semuanya yang sudah pernah ke sana ya. Ustadz termasuk yang belum pernah ke sana. Mudah-mudahan Allah memberikan izinnya untuk Ustadz bisa pergi ke rumah Allah di Mekah sana. Amin. Dan anak-anakku juga Ustadz doakan supaya bisa pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah di sana. Amin. Kemudian ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah telah menciptakan ras manusia ya dalam bentuk penciptaan yang paling sempurna. Tidak dimungkinkan ada bentuk yang lebih baik dari bentuk manusia seperti sekarang ini. Manusia juga memiliki sifat-sifat yang paling bagus. Hal itu menunjukkan bahwa manusia memiliki kesiapan untuk menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan Allah yang semuanya merupakan kebaikan dan keindahan. Kalau dilihat dari artinya, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi manusia ini diciptakan oleh Allah dengan berbagai ragam bentuk ya. Itu Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu harusnya tidak ada kata-kata yang dikeluarkan atau diucapkan oleh manusia itu mengatakan bahwa orang itu tidak baik atau orang itu bentuknya tidak bagus ya. Seperti itu. Maka kita harus pahami karena sesungguhnya Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kalau seandainya kita ini mengatakan bahwa orang itu jelek, orang itu wajahnya kurang bagus, kurang ini, kurang itu. Nah, itu sama saja dengan menghina ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah menjelaskan di sini bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Walaupun seseorang itu diciptakan oleh Allah mungkin dalam keadaan yang kurang lengkap, mungkin ya, mungkin terlahir dalam keadaan jarinya ada 4 atau ada 3, seperti itu contohnya ya. Tapi itu semuanya Allah ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan itu pun tidak terlalu masalah kalau dilihat. Itu ciptaan Allah ya. Maka kita harus pahami tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak baik terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, yang kelima, ayat yang kelima adalah tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tempat yang serendah-rendahnya.
Jadi ayat ini berisi ancaman bahwa jika tidak dapat menunaikan kewajiban untuk beribadah kepada Allah seperti yang menjadi tujuan penciptaannya dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, manusia akan jatuh manusia ke derajat yang paling rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan binatang. Jadi ini Allah memperingatkan ya, memperingatkan apabila manusia itu tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah ya. Karena sesungguhnya manusia diciptakan itu untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, beribadah kepada Allah. Dan di sini diperingatkan kalau manusia itu tidak mengabdi kepada Allah, tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya, maka Allah akan mengembalikannya ke tempat yang serendah-rendahnya, baik itu secara derajatnya ataupun lebih nanti di akhirat kelak, bisa jadi dikembalikan ke dalam neraka jahanam sebagai balasan karena tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu, anak-anakku, mari kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, atau disebut juga dengan takwa, yaitu berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, ya. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Bukan orang yang banyak harta, bukan orang yang kekayaannya melimpah dan sebagainya, tapi orang yang bertakwa. Kemudian ayat yang ke-6, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, ini ada keterangan selanjutnya ya. Mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Jadi orang-orang yang tidak akan dikembalikan kepada derajat yang paling rendah, ke tempat yang serendahnya, orang-orang yang tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, ya, kebalikannya ini tadi, atau secara gampangnya kita berpikir kalau kita tidak mau merugi, tidak mau masuk ke dalam neraka, maka kita harus menjadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, ini wujud daripada takwa juga. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka pahalanya akan mengalir terus, dicatat terus oleh malaikat yang mengikuti, yang mendampingi kita, ya kan? Dicatat pahala kita terus dicatat, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang-orang yang beriman yang mana? Orang-orang beriman yaitu orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian beriman pada malaikat, kitab dan seterusnya, ya, sampai hari akhir, qadar dan qadar. Kita percaya itu. Kemudian orang-orang yang beramal soleh diwujudkan dengan amal solehnya. Setelah kita percaya kepada Allah, beriman pada Allah, maka kita menjadi orang yang bertakwa, yaitu beramal soleh. Menjalankan apa yang diperintahkan Allah, sholat, puasa, sedekah, zakat,
turunannya lagi membantu orang tua, beramal kebaikan yang lain, berbaik sangka dan seterusnya, ya. Hindari perbuatan-perbuatan dosa. Maka orang-orang seperti itulah orang-orang yang akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Kemudian yang ketujuh, fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Penjelasannya, apa yang membuat manusia membohongkan ajaran Allah yang diturunkan kepada Rasulnya tentang kebangkitan setelah kematian serta pahala amal-amalnya, padahal kekuasaan Allah sudah begitu nyata diperlihatkan kepada manusia yang menjadi bukti bahwa kebangkitan merupakan kebenaran. Kelak di akhirat, amal soleh akan dibalas dengan kenikmatan di dalam surga dan perbuatan dosa akan dibalas dengan siksa di dalam neraka. Jadi kalau kita mengetahui atau kita memahami ajaran Allah yang diturunkan kepada Rasulnya tentang kebangkitan setelah kematian, ya, nanti setelah manusia ini mati dan buktinya sudah banyak yang wafat, apalagi di wabah pandemi ini kita mengetahui banyak yang wafat karena pandemi, adanya penyakit wabah ini, ya. Dan nanti dari akhirat, dari kiamat, mereka akan dibangkitkan semuanya, ya. Orang-orang yang tidak percaya itu, maka mereka itu termasuk orang-orang yang mendustakan, karena tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Nah, oleh karena itu orang-orang yang tidak percaya tadi nanti akan melihat di akhirat, oh ternyata benar ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada surga dan ada neraka. Kemudian yang kedelapan, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Jadi Allah adalah hakim nanti di akhirat, ya, yang paling adil, akan mengadili seluruh manusia, ya, dari perbuatan yang sekecil apapun, sebesar zarah pun, maka akan mendapatkan balasannya. Tidak ada yang terlewatkan, sekecil apapun perbuatan, pembicaraan, prasangka, bahkan itu semuanya akan dihisab nanti, diadili oleh Allah semua manusia dengan seadil-adilnya. Karena Allah penguasa tunggal di hari akhir nanti. Dan ini memang sudah diberitahukan kepada kita sebagai umat Islam bahwa nanti ada pembalasan seadil-adilnya. Allah tidak menzalimi manusia, tetapi manusia itu sendirilah yang menzalimi dirinya, karena sudah diberitahu apa akibat dari perbuatan di dunia ini. Yang baik balasannya baik, kemudian yang buruk balasannya juga siksaan. Baiklah anak-anakku, mungkin ini pembahasan bagian kedua atau yang terakhir pada bab pertama, yaitu surah At-Tin. Yang secara ringkasnya menjelaskan bahwa kita sebagai manusia ini oleh Allah diciptakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya terima kasih.
Kurang lebihnya mohon maaf, kebenaran hanya milik Allah, kekurangan dari Ustadz sendiri, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri bersama dengan baca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.